Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang masih bertemakan tauhid, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bahaya syirik besar terhadap keimanan seseorang. Yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik di dalam uluhiyah ini adalah syirik di dalam peribadatan kepada Allah. Karena uluhiyah ini diambil dari kata aliha ya'lahu atau abada ya'bud. Kalau dikatakan makhluk berarti dia ma'bud. Jadi al-ilah di sini adalah segala bentuk sesembahan. Nyatanya banyak sekali di antara manusia yang mana mereka ini melakukan kesyirikan di dalam ubudiyah, di dalam uluhiyah, karena mereka memalingkan peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagiannya hanya memalingkan sebagian kecil saja, tapi nyatanya itu juga bermasalah terhadap tauhidnya, terhadap kalimatul ikhlas yang dia ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Berkaitan dengan syirik di dalam uluhiyah, dia terbagi atau ada tiga bentuk, ya. Ada tiga bentuk. Yang pertama adalah i'tiqadu syarihin lillah fil uluhiyah. Adanya keyakinan bolehnya ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyah. Misalnya saja, ya, seperti orang yang berkeyakinan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala yastahiqqul ibadah. Adanya orang yang berkeyakinan selain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berhak untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali memalingkan sedikit saja dari bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah, berarti dia sudah melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam bentuk kesyirikan ini dinamakan, ya, atau menamakan seorang anak dengan Abdul Rasul misalnya. Ya, kalau ada orang menamakan anaknya Abdul Rasul, atau barangkali Abdul Hussein atau Abdul Hasan, yang semua itu bukanlah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu dia memberikan nama terhadap anaknya, dia punya keyakinan bahwasanya boleh, ya, adanya penyembahan, adanya pengabdian kepada
makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menamakan anaknya dengan nama-nama yang mengandung ubudiyah di dalamnya, seperti ubudiyah kepada makhluk, ya, dengan sengaja, berarti ada indikasi dia punya keyakinan bahwasanya makhluk tersebut boleh untuk disembah. Maka dia sudah melakukan syirik besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, apabila seseorang tersebut, ya, hanya menamakan saja karena ikut-ikutan misalnya dia meniru-niru saja. Ada orang memberikan anaknya Abu Zahra misalnya, ya, Abu Zahra, maka dia merasa itu bagus, gitu, tanpa dimengerti artinya. Maka dia menamakan anaknya dengan nisbat Abdul itu kepada makhluk juga, dalam bentuk yang lain, atau Abdul Nahar misalnya, Abdul Bahar misalnya, ya, makhluk hambanya laut, ya. Tanpa ada unsur keyakinan di balik itu, maka dia melakukan syirik juga, tapi jatuhnya dalam syirik kecil. Tapi kalau dia tadi menamakan anaknya dengan satu nama yang penisbatan Abdul tersebut kepada makhluk, dibarengi dengan keyakinan bahwasanya makhluk tersebut hakikatnya boleh juga untuk disembah, maka jatuh kepada syirik besar. Tapi kalau hanya ikut-ikutan saja, maka jatuh kepada syirik kecil. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, syarfu syai'in min al-ibadati al-mukhtassah li ghairi Allah taala. Memalingkan sedikit saja di antara ibadah yang khusus, ibadah khusus kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah khusus milik Allah misalnya, ya, seperti sholat, zakat, puasa dan yang lain, seperti doa, sembelihan, bernazar, ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas seseorang memalingkan sedikit saja di antara ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah semua ibadah mahdhah. Seperti yang pernah kita jelaskan dulu, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairul mahdhah. Semua ibadah mahdhah, baik itu ibadah qalbiyah, ibadah hati, atau ibadah qauliyah, ibadah ucapan, atau barangkali amaliyah dan maliyah, amal perbuatan dan juga harta misalnya. Yang itu semua merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu an tusarrafa li ghairihi. Jadi tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah hati itu milik Allah, ibadah lisan itu milik Allah, ibadah perbuatan anggota tubuh itu milik Allah. Contoh dari ibadah hati misalnya seperti cinta, rasa takut, rasa harap, rasa syukur, sabar, ikhlas, niat, itu semuanya dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Jika kita palingkan kepada selain Allah ibadah hati tersebut, maka kita sudah melakukan syirik besar. Kita sudah melakukan syirik besar kepada Allah di dalam uluhiyah. Atau barangkali seperti ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah ini ada ucapan seperti zikir, membaca Al-Quran, mengucapkan tahlil dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah qauliyah. Yang itu semua diaminkan di dalam agama kita, dan itu termasuk ibadah mahdhah, ibadah yang memiliki dasar hukum dalam syariat. Maka ketika seseorang memalingkan sedikit saja ibadah qauliyah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Ini kan banyak sekarang, ya. Mereka lantunkan syair-syair, ya, baik-baik syair yang memuji, misalnya memuji Ahlul Bait, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Pujian mereka itu kepada Ahlul Bait melebihi yang wajar, bahkan sampai kepada derajat ketuhanan.
Ini juga syirik di dalam uluhiyah. Sama dengan memuji kepada Rasulullah SAW. Kalau pujian tersebut melebihi tingkat kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka ini juga perbuatan yang salah. Bahkan sebagian manusia memuji Rasul itu sampai tingkat ketuhanan. Berarti mereka melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah qauliyah. Kemudian seperti ibadah fi'liyah atau amaliyah. Ibadah yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Apa diantaranya? Diantaranya seperti ibadah sholat, yang memiliki peran anggota tubuh di sana. Tidak boleh kita palingkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari di antara ibadah-ibadah tersebut, baik ibadah hati, ibadah ucapan dan ibadah perbuatan, maka memalingkan sedikit saja dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan syirik akbar atau syirik besar. Kemudian syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memalingkan di antara ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini gambarannya sangat banyak. Mungkin bisa kita ambil yang paling penting di antara gambaran-gambaran tersebut adalah ada dua hal saja. Dua poin, Poin yang pertama di sini adalah asyirku fi du'ail mas'alah. Syirik di dalam doa masalah, doa permohonan. Doa permohonan dia seperti kita berdoa layaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doaul masalah huwa ayatul abdu bi rabbi jalba marhubin aw dafa marhubin. Doa masalah ini adalah doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang hamba memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan dihilangkan dari malapetaka, agar mudah semua urusannya, kemudian agar dihindarkan segala malapetaka. Ini adalah doa masalah. Ini kan sering kita lakukan. Misalnya setelah sholat sunnah kita berdoa kepada Allah, ya Allah sihatkanlah keluarga kami, kan gitu ya. Ini doa masalah namanya. Ya Allah mudahkanlah rezeki kami, lapangkanlah hidup kami, semua yang baik-baik. Kemudian jauhkanlah petaka dari kami. Ini adalah doa masalah. Wa yadkhulu fi du'a'il mas'alah yani al-isti'anah wal isti'anah wal istighatsah wal istijarah. Termasuk di dalam doa masalah, doa dalam permohonan adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa masalah. Masalah itu kan dari kata sa'ala yas'al. Sa'ala itu bertanya atau memohon. Jadi kalau dikatakan doa masalah, maksudnya doa dalam bentuk permohonan. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberi perlindungan, diberikan keselamatan, agar dijauhkan atau dihindari dari gangguan-gangguan yang buruk, kan begitu. Itu doa masalah. Doa permohonan kepada Allah. Jadi memalingkan sedikit saja ibadah doa masalah ini kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan syirik besar dan ini bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Seperti sebagian orang, dia datang ke makam, misalnya seperti yang sering kita sebutkan, datang ke makam, dia meminta kepada mayat yang ada dalam makam tersebut agar memudahkan urusannya dan lain sebagainya. Ini berarti dia sudah memalingkan doa masalah tersebut kepada selain Allah. Ya seperti dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Di zaman orang-orang kafir Quraisy dulu kan begitu. Mereka datang ke mana? Ke Lata, datang ke Uzza, datang ke mana? Datang ke berhala-berhala mereka yang mereka miliki di sekeliling Ka'bah. Ini kerja mereka. Mereka berdoa di sana. Ya Lata itu kan disebutkan
di dalam beberapa riwayat itu adalah nama orang soleh tukang buat roti. Meninggal dunia, akhirnya makamnya itu dibangun, disemen, bagus, dibuat ya pernak-perniknya di situ, akhirnya dibuat rumah, kemudian dibuat tirai. Di situ ada sadana, sadana itu adalah juru kuncinya. Ya, itu ada juru kuncinya. Kemudian ya kalau orang datang ke situ ya ngasih apa namanya infak, iuran paksa, infak iuran paksa ya. Nah, ngasih iuran itu sama dengan kita sekarang datang ke kuburan yang dianggap orang-orang soleh pakai infak juga kan, iuran paksa. Nah, boleh baru minta permohonan di sana. Ini sudah lama terjadi. Mereka melakukan kesyirikan di dalam permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita secara langsung meminta kepadanya, bukan pakai perantara. Makanya ketika ditanya orang-orang kafir Quraisy ketika itu, "Apa kalian semua? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka. Ya sama dengan orang sekarang begitu. Kenapa kok datang ke kuburan minta? Ya itu kan perantara saja. Nah itu. Ini dua masalah. Hakikatnya mereka datang ke kuburan tersebut hanya untuk meminta permohonan kepada Allah. Ya, biar anaknya diluluskan, kalau anak dijelangkau biar mudah segala urusannya. Ya. Jadi ini permintaan kepada siapa? Kepada Allah pastinya. Tapi mereka palingkan sedikit saja doa masalah dari kepada selain Allah, maka mereka telah melakukan kesyirikan sengaja atau tidak sengaja. Baik. Kemudian bentuk yang kedua, di sini dijelaskan ya, sebelum kita jelaskan bentuk yang keduanya masih ada sambungan doa masalah ini ya. Doa min ahamil anwa' ibadah. Doa itu merupakan ya ibadah yang paling penting. Doa merupakan ibadah yang paling penting, lebih penting daripada ibadah-ibadah yang lain. Doa itu fayajibu sarfuhu lillahi ta'ala, maka wajib memang ditujukan hanya kepada Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman ya, wa qala rabbukum ud'uni, Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan jawab doa kalian. Jadi Allah menginginkan kita langsung memohon kepadanya, bukan pakai perantara. Allah menginginkan kita langsung meminta kepadanya. Idza sa'alaka 'anni ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya. Muhammad kalau bertanya hambaku kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat, aku akan menjawab semua doa yang meminta kepadaku. Tidak butuh perantara. Ya. Biasanya orang itu kalau mau pakai perantara itu nggak pakai. Sudah tidak mungkin lagi, baru mungkin pakai perantara. Kita bukan meniadakan wasilah, boleh berwasilah, tapi wasilah yang diperbolehkan dalam syariat kita. Kalau orang kan biasanya menuduh kita ini anti wasilah, karena kita menganggap bahwasanya mendatangi kuburan itu bukan satu kebaikan, bahkan itu merupakan bagian dari kesyirikan. Lantas kita dituduh sebagai orang yang anti wasilah. Kalau mereka itu biasanya nggak menerima wasilah, mereka nggak pakai wasilah. Kita bukan menafikan wasilah, boleh kita berwasilah, ya, asal wasilah itu sesuai dengan syariat. Dengan apa kita berwasilah? Dengan orang yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Boleh. Misalnya ada orang soleh di depan kita, kita minta tolong. Pak Kiai, tolong doakan saya. Gak apa-apa. Ya, tolong doakan keluarga saya, anak saya. Itu wasilah namanya, minta tolong. Ya, seperti Umar berwasilah dengan Abbas. Ya. Karena Nabi sudah tidak ada lagi, Umar bin Khattab minta tolong agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan ketika itu kepada siapa? Abbas, pamannya Rasulullah SAW.
Dulu kami berwasilah dengan Rasul, tapi sekarang sudah tidak ada, kami berwasilah dengan pamannya. Ormas. Itu boleh. Kemudian dengan apa lagi kita berwasilah dibolehkan? Kita diperbolehkan berwasilah itu dengan amal soleh. Ya, amal soleh. Misalnya ada amal soleh yang pernah kita lakukan dan kita menganggap itu suatu amal kebajikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita ungkapkan itu. Ya Allah, dulu aku pernah bersedekah tanpa diketahui seorang pun dari orang yang terdekat dari itu. Lalu itu merupakan amal soleh yang ikhlas kepada aku, maka dengan perantara itu mudahkanlah, itu nggak apa-apa. Sebutkan saja amal soleh kita. Ini seperti yang pernah dialami 3 pemuda yang terkurung dalam buaya ini. Kita dapat cerita itu yang berwasilah. Tidak menjadi permasalahan berwasilah dengan wasilah yang dibenarkan. Tapi kalau kita mendatangi makhluk, yang makhluk sendiri pun tidak akan mampu mengijabah atau menyampaikan doa kita, ya jangan dibuat. Ini berarti wasilah yang dilarangkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Surat Ghafir ayat 60. Sesungguhnya orang-orang yang enggak mau berdoa, takabur, menyombongkan diri, ya. Jadi yastakbiruna an ibadati maksudnya orang yang menyombongkan diri untuk berdoa kepada, beribadah kepada. Karena doa itu adalah ibadah. Mereka ini akan masuk neraka, kata Allah. Artinya apa? Berarti orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau langsung kepada Allah, ini adalah orang-orang sombong. Ya. Padahal Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas itu pernah berikan nasihat dari Rasulullah SAW ketika beliau dibonceng oleh Nabi. Apa kata beliau? Apa kata Nabi kepadanya? Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu berdoa, meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, ya minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada makhluk boleh? Boleh. Di dalam perkara yang makhluk itu bisa melakukannya. Minta tolong diangkatkan meja, itu juga bisa. Minta tolong dititip, tolong Pak belikan nanti saya. Nah, kalau Bapak baru tolong belikan dititip, boleh, itu mampu dia. Tapi di dalam hal yang makhluk tidak mampu melakukan, itu tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menyembuhkan penyakit yang datang ke dukun. Dukun tidak akan mampu. Walau itu kan hanya wasilah, wasilahnya keliru. Ini dia. Ya. Karena ada hadis yang khusus, man ata kahinan aw arrafan fa yusaddiqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata dukun, tukang ramal, dan dia membenarkan apa yang disebutkan tukang ramal tadi, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis yang khusus. Jadi kalau kita ingin berwasilah yang benar. Boleh kita tolong kepada makhluk, boleh selama makhluk tersebut mampu melakukannya. Menyembuhkan itu nggak mampu makhluk. Memindahkan hujan itu nggak mampu makhluk. Nah, mau pesta pindahkan hujan pula, pawang hujan, ya, digeser sampai kita kelihatan digeser hujan. Nah, ini nggak benar. Itu sama dengan meminta tolong kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak akan mampu melakukan. Makanya sekarang kan ada beberapa perguruan silat, beda ulama tapi tahan baca. Ini masuk akal tidak? Beda ulama, beda Islam, tapi orang lainnya tahan baca. Nah, ini mustahil. Ya, itu dengan syaitan dia berarti. Ya. Nabi saja dilempari pecah, kakinya luka, keningnya, pelipisnya luka, dia kena batu. Nabi saja yang sudah dimuliakan Allah tidak tahan bacok. Datang orang sekarang beda agama tahan bacok. Nah, ya. Makanya dulu mana masih teringat 20 tragedi Ambon, ya. Pernah dulu terjadi di sana konflik
umat Islam yang diperangi oleh kelompok orang-orang radikal itu, ya, itu nyatanya mereka itu punya ilmu kebatinan, punya ilmu hitam. Tahunya kita kapan? Tahunya setelah banyak teman-teman kita yang kesana untuk mendakwahi mereka. Banyak. Nyatanya begitu pertempuran terjadi, habis semua jinnya lari, nggak ada yang akan baca lagi. Ya, jinnya takut sama pedangnya. Itu membuktikan kalau kita memang bergantung kepada makhluk dalam hal sesuatu yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya, maka ini sia-sia. Ini berarti sama saja kita merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelas, tidak saat apa saja, tanpa pastainya. Kalau kau minta saja kepada Allah. Makanya ketika kita meminta dan memohon kepada Allah dalam segala hal, boleh. Minta apa boleh. Sampai tidak boleh. Ya, karena Allah yang punya semua itu. Minta rezeki tidak apa-apa, Allah yang punya rezeki. Ya. Makanya terkadang terlalu banyak kita meminta kepada makhluk, kecewa kita. Terlalu banyak kita memohon dan meminta kepada makhluk, kita akan kecewa. Ya, kita menganggap makhluk tersebut mungkin punya apa yang kita minta dan dia mampu, tapi nyatanya dia tidak mau berikan misalnya. Kan kecewa kita. Maka minta saja kepada Allah, biar Allah yang kerja membalikkan hatinya mau mengasih apa yang kita minta kepadanya. Ya kan selesai. Allah nanti dia sendiri yang datang, bukan kita lagi datang ke rumahnya. Dia datang ke rumah kita, Pak. Ini kebetulan Pak. Nah, Allah yang bolakkan hati manusia ini. Oleh sebab itu, seyogianya kita memang harus meminta kepada Allah. Wa min amsilati syirki fi du'ail mas'alah, di antara syirik, di antara contoh kesyirikan di dalam doa permohonan ini adalah yang pertama, ya, poin A nya ini ayat mubabil makhlukin ma la yaqdir alaihi illa khaliq. Nah ini dia. Misalnya seseorang meminta kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya, ya. Jadi apabila seseorang tadi meminta kepada makhluk, misalnya orang yang masih hidup tapi tidak ada di hadapan dia orangnya jauh, bukan ada di hadapan dia misalnya, dia hanya ngomong saja, biar si fulan bisa begini dan begini gitu. Nah ini tidak mungkin, ini mustahil. Kemudian ada lagi, ya, yang meminta kepada apa? Mayit misalnya. Akhirnya lebih mustahil lagi. Mayat yang sudah tidak ada bisa berbuat apa-apa, dia minta. Nah, ini kan banyak yang terjadi, ya. Mayat ini mitosnya bermacam-macam. Mitosnya sangat bermacam-macam. Ada yang mengatakan masih bisa minta tolong kepada dia karena dia sering datang, ya, sebelum 1000 hari dia masih sering datang untuk menemui keluarganya. Silakan minta tolong ke dia, biar sampaikan kepada Allah. Hebat sekali dia, ya, rohnya itu. Ada juga orang meminta kepada Nabi. Nabi sudah tak ada, minta juga lagi, ya. Kepada wali, kepada malaikat, kepada jin. Nah, ini memang perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Padahal semua itu, ya, adalah makhluk yang apabila kita meminta kepada mereka sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukan, maka kita sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian poin B, ya, contoh dari syirik di dalam doa masalah ini adalah doa mayyit, ya, doa atau memohon kepada mayat. Ya, kita sudah disinggung tadi, ya, memohon atau berdoa kepada mayat. Ini kan sering terjadi di dalam kuburan sebulan itu berzikir, bertahlil dulu, ya kan? Kemudian membaca doa-doa yang tidak maksurah, doa-doa yang dibuat sendiri. Memohon kepada penghuni kubur tersebut. Nah, ini sering terjadi. Kemudian poin C, ya, doa ghaib, meminta kepada yang gaib. Yang gaib artinya tidak ada di hadapan kita, ya, yang tidak ada di hadapan kita. Walaupun ada orang soleh yang biasa kita meminta kepadanya, tapi dia sudah berada di luar kota, tidak ada alat komunikasi. Nah, kita meminta sini, baik kiai bisa dengar katanya. Nah, ini keliru ini, ya. Ini tidak dibenarkan. Kemudian D, ya, ayyaj'ala bainahu wa
minallahi wasithatun fid du'a. Misalnya seseorang, ini contoh yang keempat ini ya. Misalnya seseorang menjadikan makhluk tersebut sebagai perantara permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sering terjadi, mungkin kepada pohon ya, atau kepada benda-benda yang lain dibuat sebagai perantara. Ini tidak dibenarkan. Padahal sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kalau seandainya kita perlu berwasilah karena kita menganggap doa orang itu lebih mustajab misalnya, ya, itu boleh-boleh saja. Tapi orang yang ada di hadapan kita dan dia orang soleh, boleh kita memohon kepadanya. Pak Kiai, tolong doakan kami agar selamat, agar kami dapat hidayah. Itu sangat baik sekali. Apabila dia mau mendoakan kita, masya Allah, Allah menerima dan berijabah doa tersebut. Ya kan gitu. Tapi kalau orang soleh yang sudah mati, nah ini lain perkara. Makanya kita nggak boleh ya terlalu hulu kepada orang soleh. Nggak boleh hulu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika orang soleh ini meninggal dunia, maka kuburannya akan disombong. Ini kejadian ini sudah zaman para anbiya, zaman Nabi Nuh, ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai akhir zaman, sampai sekarang itu masih berlaku. Ya, ada orang soleh. Kemudian apa? Terlalu hulu terhadap orang soleh ini, maka ketika dia mati kuburannya akan disembah. Ini kan banyak yang terjadi. Ya, awal mulanya fotonya dipajang, suatu dipajang fotonya di rumah kita. Ya, biar aura rumah itu lebih nyaman. Padahal lebih angker jadinya, karena banyak setannya. Iya kan? Dikit-dikit kita melihat foto, melihat saya terus pindah kita ke saya lagi lihatnya. Dalam foto kan gitu. Lebih ngeri lagi rumah jadinya. Ya, lebih baik foto-foto itu dibuang biar malaikat masuk, malaikat rahmat. Kalau tidak, tak satu pun malaikat akan masuk ke rumah tersebut. Ya, sekarang kan banyak nih ajaran-ajaran Syiah sekarang ini kan begitu. Mengajarkan kepada kaum muslimin ya agar mereka hulu atau tasyadud, sikap berlebihan kepada orang-orang yang dianggap soleh. Kalau pakai sorban yang besar sudah soleh, itu loh gunanya. Pandai pula dia baca Barzanji, udah soleh itu. Ukuran kesolehan itu bukan itu. Ketika dia menjalankan sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salafus soleh dalam kehidupannya dan konsisten dalam itu, dia orang soleh, dia orang bertakwa. Ya, bukan penyembah kubur. Ini tidak setiap hari Jumat dibawanya periuk-periuk dia duduk ke kuburan sana, ya. Membaca Al-Quran pula di situ, di tempat yang diharamkan kita membaca Quran, membaca Quran pula di situ. Loh diharamkan di kuburan Quran? Iya diharamkan. Itu bukan tempat ibadah. Karena hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, Iqra'ul Quran fi buyutikum wa la taj'aluhu maqabir. Bacalah Al-Quran di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Berarti mafhum mukhalafahnya kuburan tidak boleh dijadikan tempat membaca Al-Quran, itu dilarang Nabi. Ini sekarang datang pula kemana? Ke makam, gelar tikar itu kemudian membaca Al-Quran. Ya, ini. Makanya kita tidak boleh hulu bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika orang soleh itu mati, maka kita akan menyembah kuburnya. Iya. Baik. Bisa. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih panjang ini pembahasan tentang masalah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan apa tidak ada, apa tidak jelas, suatu juga. Assalamualaikum.